yang AMF sekarang di ini di sini. Bagus juga sih. Banyak di sana di bengkel. Mereka. Minang konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita nggak upload, sedikit agak sibuk. Saya sibuk urus investasi kebun sawit saya, juga beli beberapa kebun yang baru. Jadi hari ini topik pembahasan seperti biasa, kita akan membahas naif, bodoh dan noraknya para penjilat ringgit atau pemuja Malaides ini ya. Ini orang-orang ini menurut saya menurut saya mereka ini seharusnya bercermin juga seperti tuan mereka yang mereka sembah-sembah. Mereka harus banyak bercermin, harus jangan terlalu memaksakan sok pintar atau menjilat. Yang menurut saya sangat mereka secara tidak langsung menunjukkan kebodohan mereka sendiri, kemunafikan mereka sendiri. Dan pemirsa ya, orang-orang Indonesia itu menurut saya pemirsanya sudah pintar. Dan saya rasa orang Malaides ini seharusnya juga pintar, bisa menilai mana YouTuber penjilat mereka yang punya quality, yang punya wawasan, yang memang bisa didengar atau jadi panutan. Saya justru mengetawakan para subscriber dari Malaysia yang memuja mereka ini. Mereka ini kelihatan orangnya uneducated. Boleh kita nggak berpendidikan itu boleh, tapi wawasan mereka jelas nggak ada, plan, nggak konsisten. Ya, satu sisi sebelum ngomong seperti Zainal Story kita harus berpikiran positif bla bla bla, tapi isi konten dia justru menghujat negara dia sendiri ya. Teman dia, satu lagi penjilat teman dia itu pernah memuat keluarganya Zainal Story ini. Saya pernah melihat ya, Zainal Story dengan yang satu ini, siapa ini namanya, itu jelas lagi sekali kelihatan ya kehidupan mereka sangat sederhana mertuanya, dan bodohnya temannya dia mengupload secara detail keluarga dan tempat tinggalnya, sementara Zainal Story bisa di blacklist sebagai pengkhianat bangsa ya. Menurut saya, sebelum kita lanjutkan, menurut saya ya, daripada seperti Abang Satria yang dicabut kewarganegaraan karena bertempur membela Rusia, which is itu pilihan pribadi dan tidak menyakitkan bangsa, lebih baik dicabut kewarganegaraan para penjilat ringgit ini seperti Jantung Pisang, Naga, Zainal Story yang jelas para pengkhianat dan sok pintar, nggak punya wawasan. Dan KBRI seharusnya ya bisa ambil aja paspor mereka, biarkan mereka stateless ya, biarkan mereka nggak punya negara, suruh Malaysia nampung mereka. Kita juga nggak butuh orang-orang begitu. Silakan saja kalau udah jadi warga negara Malaysia, silakan saja mereka mau bikin narasi menjelek-jelekan Indonesia, doesn't matter. Jadi mari sebelum kita lanjutkan pembahasan berikutnya, kita lihat dulu ini komentarnya para penjilat ringgit ini, baru kita lanjutkan. Daripada Malaysia, geng, tarian budaya Malaysia itu dilestarikan sampai mendunia dan sampai orang-orang dunia tuh mengenalnya, geng, kayak itu, geng ya. Namun gimana dengan tarian kita? Ya ada juga yang melestarikannya. Nanti kalau ada negara lain yang melestarikannya, dibilangnya ngeklaim. Tapi geng, setahu ikinya ada tarian Indonesia yang ditarikan oleh orang luar negara. Itu mereka tidak mempermasalahkan, tidak seperti dipermasalahkan tentang yang tadi sebelum tari kepang itu ya geng ya.
yang mendunia, yang juara 1 dunia kayak gitu geng ya, itu diklaim oleh Indonesia. Kenapa tidak dilestarikan oleh Anda para anak-anak mudanya kayak gitu geng ya? Lihat Malaysia, anak-anak mudanya buat bangga negara Malaysia. Namun gimana dengan anak-anak Indonesia sekarang ini, gimana? Lihat sendirilah perbedaannya kayak gitu. Come on lah bangsa Indonesia, Come on come on lah. lah. Kayak gitu geng ya. Nanti ada You look kayak gini stupid, dude. dibilangnya kayak gini, nyontoh, colek, apa dan lain sebagainya. Namun kalian kemana? Kemana? Saat ada dancer-dancer tradisional, kalian tidak muncul. Kemana kalian? Apakah sibuk main tiktokan, joget-joget yang tidak jelas? Velocity, apa dan lain sebagainya? Apa seperti itu yang kalian inginkan? Di mana negara kita mau dikenal oleh kemerdekaannya Indonesia? Tak seperti hari-hari yang kemarin, ramai rakyat Indonesia tak mengibarkan bendera merah putih, melainkan mengibarkan bendera One Piece. Dulu di zaman kepemimpinan ataupun Presiden Gus Dur pernah berkata, boleh mengibarkan bendera selain merah putih asalkan di bawahnya bendera merah putih. Karena hari-hari ini ramai orang Indonesia yang mengibarkan bendera One Piece. Maka dari itu di bawahnya bendera merah putih ada bendera One Piece. Tahulah apa maknanya bendera One Piece itu ya. Dan itu sebuah kekecewaan rakyat kita tentang peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Tapi lain macam dengan Malaysia. Lain Di macam. saat Indonesia kecoh seperti Zainal. Malaysia malahan mengibarkan Kiss my benderanya di Eropa, geng. Ya Ada apa ampun, ini? itu aja bang. Jalur pengilang berkibar lagi. Malaysia. Dia nggak tahu banyak Indonesia berkibar. Dari apa tuh? Nah, udah dilihat kan, itu sudah dibahas oleh apa Bang Harimau Agam, ya, abang yang bisa banyak bahasa juga, Melayu, Jawa, Batak. Dia kelihatan sekali dia orang yang sangat bergaul ya. Dia membanggakan prestasi Malaysia yang bisa mengibarkan benderanya dengan tarian apa itu. Saya harap tarian itu bukan niru lagi di Indonesia ya. Saya mau ketawa. Prestasi segitu aja digembar-gemborkan sama para penjilat apa ini, Malaides ini, yang which is Indonesia udah nggak terhitung mengibarkan benderanya dengan apa tema mengusung budaya, tarian, alat musik atau yang sebagainya ya. Itu menurut saya sangat normal, sudah sangat biasa sekali. Prestasi begitu bagi bangsa Indonesia itu sudah sesuatu yang sudah sangat biasa. Kita apresiasi, tapi itu sangat biasa. Dan masalahnya di sini, kalau mereka ini cuma memuji Malaysia, klub kata orang Malaysia itu kipas negara Malaysia itu, karena mereka hidup menjilat ringgit di sana, nggak masalah. Tapi nggak perlu menyinggung Indonesia, nggak perlu menyinggung atau menghina generasi muda Indonesia. Sementara dia sendiri apa? Dia sebagai orang Indonesia bisanya apa? Bisanya kerja jadi apa di Malaysia? Kerja rendahan di Malaysia, akhirnya jadi YouTuber,
penghujat bangsa sendiri. Itu is disgusting. Ya, so damn disgusting, menjijikkan. Sangat menjijikkan. Pandai pula istilahnya mau menghina. Oh, generasi muda Indonesia kemana? Sok pula bahasa Inggris, come on. I guarantee this guy can't speak English well. For sure. Ya. Sok bahasa Inggris pula, kemana? Oke. Zainal Story sama yang satu lagi. Come on, listen to me, listen up. Prestasi yang baru-baru ini ajalah kita sebut. Contoh, kalau mau masalah mengibarkan bendera Indonesia, banyak sekali contoh. Pemanjat tebing kita putra-putri kemarin di Polandia, ya, jadi juara dunia. Kalau masalah tari menari nggak usah lah ngomong itu. Prestasi itu yang jelas. Bendera apalagi yang mau kau kibarkan. Contohnya Vega Pratama itu pembalapnya Indonesia yang dari Gunung Kidul berapa kali ngibarin bendera Indonesia. Lah yang terakhir ini aja lah, Aura Palming aja, anak kecil di Riau. Kau ngomong tarian-tarian tradisional, anak dia cuman begini-begini aja dia terkenal, booming. Jadi para penjilat ringgit Malaysia ini menurut saya sangat disgusting, menjijikkan. Dan saya heran orang Malaysia itu jauh lebih bodoh dari orang-orang penjilat ringgit ini. Zainal Story, Jantung Pisang, orang yang satu lagi jauh. Kenapa? Karena mereka menyukai manusia-manusia yang nggak punya quality ini, nggak ada kualitasnya. Ya, saya boleh lihat investasi yang dihasilkan siapa Zainal Story, Jantung Pisang dihasilkan kerja dari Malaysia atau di Indonesia. Ya, boleh dibandingkan itu apa yang mereka dapat. Nggak ada. Jadi bisa kita klasifikasi para penjilat ringgit ini, lihat aja cara mereka ngomong. Saudara-saudara sekalian silakan komen, nilai sendiri cara dia ngomong, ya. Bisa dilihat wawasannya sejauh mana. Dan anehnya orang Malaysia yang ngaku pintar ini, orang Malaides ini malah memuja-muja mereka. Menurut saya para subscriber Zainal Story Jantung Pisang itu nggak jauh lebih pintar dari mereka, dari Zainal Story itu sendiri, yang ngomongnya pelin-pelan, yang kontennya norak habis ya, kontennya tuh nggak ada quality. Kalau mau memuja menjilat Malaysia silakan aja, menurut saya kalau mau menjilat itu hak kamu. Tapi jangan kau singgung-singgung negaramu, ya. Saya yang hidup puluhan tahun di Jepang, istri saya orang Jepang, saya ditawan warga negara pun nggak ada niat saya mau pindah warga negara. Kenapa? Untungnya jadi warga negara Indonesia itu banyak. Coba ini, kalau saya liburan sebulan di kampung saya, kalau saya bukan warga negara, kan ada hitungan visa, harus pakai visa. Ada batas harinya saya tinggal. Nggak lucu kan pulang kampung kalau harus dibatasi. Terus semua properti, hak-hak investasi saya di sini itu nggak bisa jadi hak milik saya karena saya sudah jadi warga negara asing. Banyak ruginya. Ngapain? Cukup aja saya pakai green card di Tokyo. Saya bisa tinggal di sana sesuka saya selama saya bisa punya properti, saya bisa beli rumah. Terus di Indonesia begitu juga, saya bisa investasi, bisa beli kebun sawit seluas yang saya mampu, dan saya punya hak milik. Itu lebih nikmat. Kenapa saya harus menjelek-jelekkan Indonesia dan demi menjilat Jepang tempat saya tinggal di sana? Nggak perlu. Kalau saya mau memuji Jepang, cukup aja memuji Jepang. Ngapain saya menjelekkan bangsa saya? Ya. Lagian kalau ada channel seperti Zainal Story ini, orang Jepang juga nggak peduli. They don't give a shit. Ya, orang Jepang tuh orang maju, nggak perlu dikipas-kipas, nggak perlu dijilat-jilat. Mereka nggak bakalan dukung channel saya juga kalau bikin seperti channel Zainal Story ini. Alright, itu saja untuk hari ini. Thank you for watching. Kita masih beberapa 10 hari lagi mungkin kurang lebih di Indonesia. And
Have good day, y'all. See you next time. Bye bye.